Selamat pagi. Thank you sudah datang ke sesi ketiga kita lah pada hari ini. Jadi sebelum kita mulai sesi, saya akan terangkan dulu lah 3 struktur penting dalam konseling. Dimana yang pertama adalah masa kita akan diambil selama 40 menit hingga 1 jam lah. Dan sekiranya isu kamu belum selesai, kita akan bawa ke next sesi. Yang kedua adalah kerahasiaan. Apa yang kita share akan sedang di bilik saja, kita tidak akan bawa keluar. Dan sekiranya kamu membahayakan keselamatan kamu atau orang lain, saya akan refer teruslah kepada SV saya. Dan yang ketiga adalah peranan saya sebagai konselor pelatih. Saya akan mendengar, membimbing dan bantu kamu lah dalam mencapai matlamat kamu dan peranan kamu sebagai klien. Kamu akan bersikap terbuka dan jujur untuk bagi tahu apa sih yang kamu sedang alami sekarang. Sofa paham? Lumayan dulu. Kasih tinggal lagu-lagu saya. Oke. Jadi kamu masih ingat apa yang kita sudah buat di last sesi? Ingat? Apa yang kita sudah buat? Apa yang saya ingat yang kita buat dalam kertas itu, apa yang saya mau dalam friendship, apa yang saya mau rasa gitu lah. Jadi macam mana keadaan perasaan kamu selepas kita punya last sesi itu? Macam mana hubungan kamu bersama kawan-kawan yang lain? Saya lebih merefleksi lah. Kalau saya buat something, saya lagi banyak buat refleksi. Soalnya ada penambahkan juga lah dari apa yang saya rasa sebelumnya. Jadi macam mana penambahkan dalam diri kamu selepas sesi kita itu? Saya lebih terbuka. Mungkin tidak tuh, sebab mungkin tidak tuh ya, kita paham. Jadi adakah situasi yang mencabar pemikiran kamu sepanjang kita tidak sesi? Macam dari segi kawan-kawan gitu, cara dorong layan kamu? Oke juga lah, cuma ya oke juga. Cuma apa yang cuma? Cuma ya kan lepas sesi itu bila 2 minggu lalu. Minggu lalu. Apa tuh beberapa hari ini beberapa Jumat yang lalu saya dapat info yang ada ahli keluarga saya sudah tiada. Jadi yalah, beberapa hari itu saya banyak pelukan ruang masa sendiri kan. Jadi saya syukurlah dari situ saya tengok orang paham dan orang banyak bagi saya ruang lah untuk saya tenangkan diri. Jadi so far kawan-kawan kamu paham lah tentang situasi yang kamu hadapi pada ketika itu. Jadi apa perasaan kamu selepas orang buat kamu macam bagi ruang sama kamu? Saya rasa bersyukur lah. Walaupun mungkin orang paham lah, saya syukur lah. Sebab kalau saya tengok diri saya sendiri, kalau yang saya hadapi perkara itu, betul-betul saya syukur orang bagi support, tapi at the same time orang bagi saya ruang untuk kalau saya burst gitu, breakdown di bilik, orang buka pintu terus orang tengok saya begitu, orang keluar balik sebagai saya masak sampailah saya tidur, orang tengok saya tidur baru orang masuk bilik. Jadi orang ada macam bagi kata-kata semangat sama kamu lepas yang kamu melepaskan gitu. Orang berkala lah tanya kamu oke kah gitu. Jadi di sana kamu sadar lah yang orang tidak seburuk manapun yang selalu kamu pikirkan. Kalau macam sekiranya orang hanya bersama
pas itu kamu ditinggalkan gitu. Iya. Jadi macam mana kamu pikir yang itu sekarang? Saya rasa macam esok ini betul-betul ya, beberapa hari itu betul-betul saya di titik terendah saya lah kan. Jadi situ saya tengoklah, ini yang saya selama ini saya merasa dari kawan saya dan mereka bagi saya itulah. Bagi support gitu. Oke, jadi selepas ya situasi itu berlaku kan, apa yang kamu perasan tentang diri kamu? Apa yang kamu sadar tentang diri kamu yang kamu berapa tahu ke apa? Saya sadar saya sendiri pun bukan seorang kawan yang baik lah, dan dari situ juga sebanyak, dan setiap orang ada kelebihan dan kelemahan masing-masing lah kan, dan dari situ saya perlu belajar pertolongan, toleransi, memahami. Mungkin ada yang dari yang mereka mungkin mereka tidak begitu saya, dan masing-masing kan ada hal sendiri juga kan, mungkin ada yang something, orang pun ada melalui something gitu. Betul. Jadi itu yang kamu sadar lah, apa yang kamu belajar sama diri kamu sendiri. Betul. Jadi adakah pemikiran negatif kamu selalu muncul lagi ke belakangan ini? Kebelakangan ini Adakah ada yang muncul ataupun kurang sedang? kurang lah, cuma ya sebab sekarang nih saya mau tuh rasa lost sebab family member ya. Paham. Jadi kalau kalau sudah berlalu, sudah yang mungkin kamu sudah macam tidak lalu lupa, masih ingat, tapi kalau berkurang perasaan yang rasa kehilangan tuh, adakah kamu akan tiba-tiba berpikiran negatif lagi sama kawan-kawan ataupun tidak? Saya rasa tidak. Tidak, sudahlah. Jadi macam ada sudahlah sekarang. Dan adakah sejak dari sesi lepas ataupun? Saya rasa lepas saya berada di titik telah rasa tuh. Paham. Dorang sentiasa ada juga kan, tim yang kamu perlu dorang ada juga macam. Oke. Jadi dalam ini counseling kan, dalam sesi counseling kan kami memang akan ada guna beberapa teori lah, tapi kami akan terapkan satu teori saja dalam sesi counseling. Macam contohlah sesi kita nih, saya terapkan satu teori saja, yaitu choice reality. Choice reality ini kan kita percaya bahwa tingkah laku terdiri daripada beberapa bahagian. Jadi perasaan memang susah dikawal, tapi cara kita berpikir dan bertindak itulah yang sebenarnya pilihan kita sendiri. Jadi hari ini kita akan tengoklah bagaimana satu situasi boleh pengaruh pikiran, perasaan, dan tindakan kamu. Jadi kita akan ada activity. Jadi ini saya akan bagi macam ni lah, behavior map. Behavior map ni dimana scenario dia ni bila kamu macam mungkin kawan-kawan yang tiba-tiba kawan-kawan kan dorang cuma orang macam menyisihkan kamu, yang begitu scenario dia. Macam kamu ditinggalkan atau tidak diajak makan kah, macam tu scenario dia lah yang kamu betul-betul terkesan. Lepas tu, jadi kamu ingatlah scenario yang sebelum-sebelumnya, mungkin last week tidak akan scenario yang menyakitkan hati kamu, yang kamu rasa ditinggalkan ataupun macam terpinggir gitu. Lepas tu di sini yang my choice ni, sini saya akan bagi kamu lah macam 4 bahagian. Kamu tulis di sini first acting, kedua thinking, lepas tu ketiga feeling, keempat fisiologi. Jadi untuk acting tu, apa yang kamu lakukan selepas saja dorang buat kamu begitu, ataupun apa yang kamu elakkan dari bercampur sama dorang. Lepas tu untuk thinking pula, apa yang kamu pikir time yang dorang macam biarkan kamu gitu.
Lepas itu yang feeling pula, macam mana perasaan kamu bila dorang buat kamu begitu. Dan untuk fisiologi, apa tindak balas badan kamu, mungkin badan kamu rasa gatal-gatal kah, macam penat kah, macam gitu. Terus outcome dia negatif kah ataupun positif. Kenapa dia negatif, terus tulis. Terus ataupun kalau kan dia positif, kenapa dia positif, tulis juga begitu. Itu dulu kamu buat yang di atas. Ingat kan? Kalau tidak ingat tanya saja. Skenario yang situasi di mana kamu rasa yang macam betul-betul jatuh bila kawan kamu macam biarkan kamu begitu. Tulis. Thinking. Kau boleh buat macam acting, thinking, feeling, physiology. Lepas dia boleh thinking. Kalau kamu buat gini pun banyak sini. Feeling, physiology. Untuk acting, apa yang kamu buat, macam kamu tengoklah selepas dia berlaku di situasi kan, apa yang kamu buat, apa tindakan kamu dan tulis dia. Siapa pikir dulu. Thinking, apa yang kamu pikir yang dorong buat kamu begitu, apa yang bermain di pikiran kamu.
Sudah. Ya, boleh share. Dari scenario. Skenario yang tadi, jika perkenalan saya meninggalkan saya langsung buat saya rasa kurang, my choice mungkin yang kalau first saya akan pelan-pelan mengasingkan diri dulu. Lepas itu kalau betul kan apa tuh, tidaklah terus yang macam Allah kasih saya tadi, tapi saya coba untuk bawa sedikit topik, try respon begitulah. So thinking ya coba positif lah, ataupun kalau betul tidak juga ada respon itu, mungkin saya pikir adakah something yang saya buat, so feeling kurang selesa lah, rasa macam yang macam selalu orang bilang tuh bagus menyendiri daripada bersama yang lain, tapi rasa sendiri gitu, psikologi rasa drain. Outcome dia akan jadi positif kalau saya terapkan komunikasi yang baik. Kalau negatif, kalau saya tidak coba buat apa-apa. Saya tidak akan sebenarnya. Ya udahlah. Kayak skenario di mana akan meninggalkan saya dan buat saya rasa rendah. Macam mana sekiranya ada orang meninggalkan kamu, apa yang membuatkan kamu rasa rendah? Seperti mana kamu rasa rendah? Macam bila apa tuh, bila saya perasaan yang baik tuh tidak sama. Gitu. Terus kamu rasa rendah lah, kamu macam saya tidak boleh gitu. Rasa acting kamu pelan-pelan memisahkan diri dari keadaan. Macam mana kamu pisahkan diri kamu daripada dorang semua, macam kadang bagi vibe-vibe yang tidak bagus. Pelan tengok ya lah, sama mungkin ambil masa untuk Ambil masa untuk sorry apa? ayat saya Macam mana kamu mengasingkan diri dari orang? Adakah kamu akan terus tidak lagi stay sama kamu, terus kamu beredar, atau masih lagi stay tapi macam mengasingkan diri jauh sedikit saja gitu? Macam mana? Macam saya tidaklah terus yang macam terus lari, tapi mungkin lari terus kalau betul-betul down lah. Tapi kalau yang macam saya rasa tidak nih, saya cuma asingkan sedikit. Oke, seterusnya pasal itu thinking kamu, kalau sekiranya kalau kamu tidak berpikir positif, apa yang kamu pikirkan time itu? Selalunya apa yang kamu pikirkan? Kan kadang-kadang kita tidak boleh berpikir positif terus. Apa yang kamu pikirkan? Sejujurnya saya coba kosongkan pikiran. Kosongkan pikiran, tidak pikir apa-apa macam itu. Yeah. Tidak pikir apa yang orang buat, apa yang orang cakap macam itu. Coba pikir, kosongkan pikiran. Terus tengok, saya akan tengok gerak-gerik mereka. Begitu sajalah pikiran kamu tempo. Jadi ini sebenarnya sejujurnya tidak kamu pikir positif lah, kamu kosongkan pikiran gitu.
mungkin kamu tulis sini ya, kosongkan pikiran. Pas itu yang terus yang tinggi, adakah sesuatu yang salah dari saya itu, adakah kamu selalu pikir begitu juga bila orang meninggalkan kamu? Yang kosong di pikiran. Tidak yang kedua, adakah sesuatu yang salah dari saya yang kamu bertanya dalam diri sendiri? Selalu juga kayak gitu. Lalu kadang-kadang Hah? Pas itu feeling kamu kurang selesa, macam mana kamu rasa kurang selesa? Uneasy. Uneasy. Macam mana? Apa yang membuatkan kamu rasa kurang selesa? Sebab saya bukan seorang yang terus outgoing. Saya tahu saya orang yang sangat private lah. Tapi bila sudah keluar tuh saya biasanya kalau saya keluar, maksudnya saya rasa stres dengan mereka lah. Tapi bila sudah begitu, jadi saya rasa macam orang stres lah, macamnya betul kan nih saya punya keputusan keluar hari ini, gitu, orang stres lah. Paham. Oke, seterusnya fisiologi drain. Macam mana kamu rasa kamu drain time itu? Tidak semangat. Ya. Tidak semangat lah untuk buat apa-apa gitu. Jadi sekiranya kalau kamu drain, apa yang kamu buat? Kalau dalam situasi sosial itu main handphone ya lah. Adakah kamu akan baring-baring juga kah? Tidak lah, duduk sialah main handphone gitu. Jadi tiap kamu main handphone, apa yang kamu tengok? Tengok reel, tengok media sosial. Kamu tidak chat sama kawan-kawan yang lain kah atau macam mana? Tidak. Oh ya, kamu kan tidak share apa-apa. Terus outcome dia. Oke, kita jangan tengok yang positif. Sebab kamu kan tidak pikir positif, kamu rasa kosong. Apa outcome dia? Saya kurang pasti outcome-nya. Apa yang berlaku selepasnya bila kamu pikir begitu macam itu? Adakah kamu rasa perbuatan kamu itu bagus untuk kamu teruskan ataupun tidak? Boleh jawab terus deh. Saya rasa saya tidak jawaban untuk itu. Sebab iya. Sebab bagi saya walaupun bagus untuk jujur berkomunikasi, tapi at the same time susah macam mana? Saya aja lah rasa susah. Sebab risau hubungan itu macam mana nanti, lepas itu penerimaan macam mana. Kamu bisa sama diri sendiri lah macam itu. Kalau sama orang lain, adakah kamu tidak risau ataupun macam mana? Kan kamu jawab diri kamu sih yang kamu risau gitu. Jadi kalau untuk orang lain macam mana? Kalau sekiranya ada orang buat kamu begitu, kamu tidak salah macam itu. Risau juga lah. Saya dan orang lain. Oke. Sekarang ini sama kamu buat kamu the better choice lah. Kan yang ini kamu, ini kan acting kamu yang ini ya. Lalu saya mau buat balik sini lah, acting, thinking, feeling, physiology. Kamu buat planning baru lah.
sekiranya kalau macam ini kan kita mau kasih jadi macam positif, macam kalau acting kan skenario di mana rekan-rekan meninggalkan saya dan buat saya rasa rendah kan. Contohnya kan kalau ini mungkin acting kamu yang kamu boleh perbaiki, mungkin kamu boleh macam slow talk sama dorong, tanya kenapa kamu buat sebegini begitu, macam communication lah. Bahkan kan apa-apa mesti komunikasi yang paling penting dalam kehidupan kita. Jadi mungkin dari sini kau boleh tulis apa tindak acting kau. Mungkin kalau thinking, sebab kan kalau acting kan dia kuasai ini semua, apa yang kau buat kan, terus otomatis thinking kau pun jadi macam yang ada dengan positif atau negatif. Terus feeling kamu macam mana, feeling kamu apa dengan acting kamu, mungkin kamu rasa yang macam kamu rasa lega kah macam tu. Dan fisiologi kamu rasa kamu tidak sudah yang penat macam gitu, paham kan? Dia apa lagi? Apa? Tulis aja.
intuisi, Apa? intuition, Untuk macam intuisi, intuisi, tulis. Macam mana full ayat kau mau buat? macam with outcome, sorry lah, enggak Itu apa? ada tahu DM saya. Tulis ya, siapa-siapa bahasa pun boleh. Jangan saja Cina lah, saya tidak paham. Bukan tidak paham, apa lagi tulis. Campur ya bahasa boleh. Sudah. Malaysia. Beta outcome dari yang tadi, acting, coba berkomunikasi dan samakan reading dengan mereka. Thinking lebih terbuka dan tidak pikir secara terlalu dalam. Macam contoh kan mereka terdiam sedikit, gitu, tidak terlalu tengok gerak diri dan coba pikir second thought gitu. Feeling kalau saya ini lagi, saya akan merasa lagi happy dan merasa lagi secure gitu. Fisiologi dia, saya rasa lebih bertenaga, happy, semangat. Outcome dia, hubungan itu lagi terjamin, lebih tidak rasa apa yang negatif lah. So, hubungan itu lebih terbuka dan lebih paham dengan sesama. Itu sih ya. Oke. Kita tengok balik skenario kamu di mana anak-anak meninggalkan kamu dan buat kamu rasa rendah lah. Pas itu acting kamu untuk yang
pilihan yang lagi better daripada ini. Sebab ini kan yang kamu sudah lakukan, mungkin ini pilihan kamu boleh buat lepas sejak ini kamu boleh terapkan ini dalam diri kamu. Acting kamu coba untuk berkomunikasi dan coba untuk instant redeem lah sama macam apa-apa yang berlaku, mungkin kamu terima saja apa yang orang buat gitu, dan coba berkomunikasi sama orang lah, masuk dalam cerita orang gitu. Karena betul atau ada sensor. Adakah betul yang saya cakap ini? Oke, lepas tu thinking kamu coba untuk lagi terbuka dan tidak terlalu berfikir secara dalam positif lah, macam kamu akan bersikap terbuka lah dan tidak akan macam bersikap terbuka dan tidak pikir yang macam kosong pikiran kamu ke macam gitu. Macam mana kamu akan berpikir secara terbuka? Macam mana kamu berpikiran terbuka? Contoh? Walaupun saya tidak rasa paham apa yang mereka cakap, tapi saya coba paham. Coba paham itu situasi lah macam. Lepas tu feelingnya kamu akan rasa lagi happy dan lebih secure. Kenapa datang soal tu? Ayatnya. Mungkin kamu ada emosi saat ini. Rasanya tidak setakat ini. Tidak. Okay. Dan fisiologi lebih bertenaga dan semangat. Kamu tidak akan rasa drain lagi lah macam tu. Lepas tu outcome-nya banyak pilihan. Hubungan lebih terjamin. Berhubungan lebih terjamin. Contohnya dari yang sebelum ini, daripada banyak yang pendam, kalau lagi terbuka tuh saya rasa hubungan tuh akan lebih terjamin. Sebab open, jadi rasa macam secure. Paham? Okay, seterusnya tiada rasa negatif. Macam mana? Macam yang sebelum ini lah, ambil dari yang refleksi dari sebelum ini, rasa dari mental physical tuh lebih ke arah positif gitu. Okay, seterusnya hubungan antara sesama lebih terbuka dan lebih paham dengan sesama. Macam mana? Sebab dia kira macam untuk yang choice yang sekarang dia lebih open lah. Macam kalau ada something boleh terus cakap kita. Jadi dia rasa lebih open lah dan lagi paham? Okay, jadi antara ini semua kamu rasa mana yang lagi sehat untuk kamu buat dan tidak sehat? Kalau yang lagi sehat memang yang the better choice lah. Dan tidak sehat tuh yang sebelum ini. Jadi apakah kamu akan teruskan ini ataupun kamu akan buat ini lagi? Coba yang baru ataupun kamu akan teruskan yang lama? Saya coba yang baru, tapi mungkin ambil masa juga. Apa-apa kan perubahan tidak akan berlaku secara mengejut yang tiba-tiba hari ini saya akan bagi siang terbuka gitu. Nanti kau pula akan penat macam tu. Jadi daripada ini kita punya behavior map, apa yang kamu sudah belajar dalam ini activity? Untuk terus bersifat terbuka dan positif, dan tidak ragu-ragu untuk cakap apa yang saya rasa. Cuma kalau ada yang saya rasa something wrong, saya
boleh terus cakap Hmm. gitu, daripada saya pendam dan pikir yang bukan gitu. Betul. Jadi boleh nampaklah kan dari sini apa yang kamu, pilihan baru kamu dan perbuatan kamu yang lama. Jadi saya harapkan apa yang kamu ingini kamu dapat gagalkanlah ataupun coba buat untuk memperbaiki hubungan kamu dan rekan-rekan yang lain. Sebabkan dari first kamu jawab mungkin masalah datang daripada saya begitu. Itu semua. Jadi saya harap kamu akan lagi terbuka lah sekarang, macam tidak sudah yang tertutup, macam asal orang buat begitu kamu rasa macam kenapa dia ni macam itu, adakah saya salah macam begitu. Pendek kata, kalau jahat sikit lah, kalau macam kamu rasa begitu kan dia macam baku kata macam people pleaser gitu. Kamu tahu kan dia punya macam huraian dia people pleaser, macam yang saya takut kena kasih tinggal jadi saya perlu buat begini macam begitu. Jadi jangan coba untuk jadi people pleaser dan keterusan. Kamu coba untuk lebih terbuka dan lagi macam tidak tanpa fikirkan apa orang lain cakap pasal kamu. Mungkin sebab kamu lagi kenal diri kamu bukan orang lain. Jadi apa-apa keputusan berada di tangan kamu, bukan orang lain yang kawal kamu. Macam ini semua pun bukan saya bagi idea, yang bukan saya yang kasih arah kamu macam yang kau perlu buat begini, tidak kan. Jadi sebab ini semua kan pilihan kamu sendiri. Sebab dalam sesi counseling pun kamu datang sini sebab kamu bantu diri kamu. Jadi apa bukan saya yang tolong kamu, bukan saya bagi idea semua, mungkin saya bimbing kamu saja, bukan bagi arahan macam itu. Jadi saya harap membantulah kita punya sesi counseling. Jadi untuk aktiviti yang seterusnya kita letakkan kertas, kita ada aktiviti. Tapi ada yang kurang atau Tidak, kalau kau rasa cukup lah tuh. Mungkin kalau macam ada yang kurang, kamu boleh buat lagi lah lepas nih yang in real life, bukan dalam ininya sesi. Jadi ini untuk yang first nih kan dia ada bagian. Jadi kita akan buat di sini dulu. Untuk yang first nih dia punya activity, dia dipanggil dia kenal pasti negatif kau believe kamu, apa yang negatif kau believe kamu yang selalu muncul. Ingatkah? Kamu tulis jalan yang kamu ingat. Mungkin kamu rasa macam saya tidak cukup, saya rasa tidak dipeduli macam itu. Negatif kau believe di sebelah sini. Kamu listnya lah berapa yang kamu ingat. Yang kamu tidak ingat jangan paksa ingat. saya rasa susah untuk transfer bagi ayat. Kau mau cakap terus kah? Boleh. Boleh? Cakap dia terus. Butuh komunitas. Kalau apa tuh selama ini lah banyak saya rasa betul lah siap mesti
saya rasa tidak satu orang pun yang akan rasa terlalu cukup, masih yang merasa kurang. Lepas itu rasa macam negatif belief saya juga, saya rasa macam mereka nampak sesuatu yang mereka mereka saya rasa ada yang saya rasa lah kan negatif belief saya yang mereka cuma ada kan mereka susah aja kita. ya bila apa gitu lah. Dan macam sorry Apa? macam negatif belief saya yang saya diperlukan dan mereka perlukan, so bila tidak diperlukan orang ambil masa untuk reach out begitu. So negatif belief saya juga saya mungkin ramai kenalan yang saya kenal, tapi bukan semua saya dapat negatif belief kata. Bukan semua saya dapat reach out yang saya perlu. Negatif belief saya juga banyak. Cakap. Tapi setiap tadi negatif kan tidak. Tidak cakap saja. Negatif belief. Ya, saya rasa yang paling utama tuh rasa tidak cukup lah. On top ya, itulah Yang banyak. Jadi dari apa yang saya dengar, apa yang saya paham lah, negatif belief kamu adalah kamu rasa tidak cukup untuk orang lain. Macam mana kamu rasa tidak cukup? macam dalam banyak perkara. Contohnya salah satunya Macam bila saya pikir untuk ada sama-sama susah dan senang, mungkin bolehlah sama-sama up tuh reach out juga, tapi rupanya itu susah. Itu kan gitu. Oke, seterusnya yang saya ingat lagi, negatif belief kamu selalu ingat bila ada orang kawan-kawan kamu susah, orang akan datang sama kamu. Tapi bila ada orang senang, adakah orang akan cari kamu lagi atau tidak? senang. Sesetengah masih ada yang juga tidak. Jadi kamu pikir yang dan susah aja lah kamu cari saya macam itu. Pas kamu pikir begitulah. Kira begitu. Dan yang last kali dia cakap walaupun baca banyak. Jadi yang last kali, biarpun kamu ucapkan kamu ramai kenalan, macam mungkin ramai orang yang kamu kenal, tapi tidak semua kamu macam bilang kamu perlu orang, tidak semua kamu reach out gitu. Jadi macam kira dong kenalan lah, bukan kawan kamu gitu. Kenalan saja. Tapi walaupun kenalan, saya masih rasa orang kawan gitu. Gitulah. Paham? Jadi kamu dalam kamu punya negative belief nih kan, kamu rasa kenapa dia wujud? Adakah disebabkan masa lalu kamu ataupun masa sekarang?
Mungkin dari pengalaman lampau kah yang disebabkan kamu rasa trauma sama orang begitu, ataupun situasi yang sekarang, kenapa dia wujud, kamu rasa bila dia wujud? Saya rasa dia waktu Pas lah kan. Jadi sini kita dapat lihat lah kan, dari first kamu macam ada trauma interpersonal sama kawan-kawan kamu begitu, dan bila kamu masuk di uni kamu lebih berhati-hati untuk macam coba untuk berkomunikasi sama orang begitu. Jadi apa-apa yang berlaku kamu sentiasa berhati-hati, macam kamu rasa tidak pun yang boleh dijadikan kawan yang betul-betul. So kan kamu sudah ditenggelami dengan pikiran negatif semua. Tapi saya harap lepas yang kita sesi kan kita sudah ada kan kamu sudah belajar banyak cara untuk macam coba hilangkan yang negative thoughts kamu tuh. Mungkin bolehlah kamu macam yang perbaiki lagi diri kamu sebelum kamu untuk macam sebab kan apa yang saya paham lah dari cerita kamu kan selalu pikir yang kamu mau jadi yang baik, sebab kamu macam kamu mau jadi lebih baik, macam lagi diterima sama orang gitu. Ini kata gitu, betul atau tidak? Kasih salah aja kalau salah. tidak salah. Tapi betul juga lah. betul. Baik untuk kebaikan diri sendiri juga lah, tapi baik untuk yang ya gitu juga. Tidak juga lah begitu sangat. Ya lah, ada juga begitu. Tapi macam mau diterima sama orang lah kan, tidak mau ada perlakukan yang tidak baik seperti yang kisah dulu macam itu. Mau ada yang selalu kamu dapat, mungkin selalu dapat, kalau tidak sama-sama pun mungkin berchat kayak gitu, macam selalu keep in touch macam itu. Mau kawan yang sebenar lah macam. Oke, jadi daripada sesi 2 kita, saya mau tahu lah apa yang kamu mungkin kamu sudah dalam tentang diri kamu, ataupun apa yang kamu sudah belajar dalam sesi ini. Banyak boleh cerita. Boleh kongsikan. Banyak, sebab salah satunya walaupun dari sesi yang selama ini lah, lepas saya dari sesi 1 saya ada refleks juga setiap sesi. Macam dari sesi 1 saya perasan yang walaupun saya sudah lama pendam itu yang kisah lalu itu kan, saya pikir saya boleh hilangkan itu, macam saya boleh let go. Kalau rupanya saya ada cerita juga bukan dengan orang lain, yang dari sister. Tapi itu saya rasa macam masih kurang cukup lah. Sebab itu macam masih ada perlu perbaikan. Sampai sekarang, bila dari sisi ini pelan-pelan saya tengok saya tidak boleh pendam sendiri. Saya mesti ada someone untuk cakap. Oke, jadi kita yang nggak dapat belajar lah dalam sesi ini. Jadi saya harapkan mungkin apa yang kamu sudah belajar kamu dapat terapkan lah dalam kehidupan seharian kamu. Sebab kan kita kan hidup di uni, memang perlu kawan, memang kawan-kawan akan sentiasa sama kita. Sebab family bukan sama kita, family kan jauh dari kita. Jadi sekarang kita coba boleh berharap sama kawan-kawan saya gitu, mungkin boleh memperbaiki cara komunikasi kamu sama orang dan elakkan pikiran negatif lah macam itu.
Jadi saya rasa itu sih untuk sesi kita pada hari ini. Sebelum saya tangguhkan sesi kita, saya akan terangkan baiklah 3 struktur penting dalam counseling. Yang pertama adalah masa kita akan diambil selama 1 jam lah untuk sekarang. Dan yang kedua adalah kerahasiaan, apa yang kita share, biarpun dia benda kecil kah besar kah, akan saya dalam di bilik sejak tidak akan dibawa keluar lah. Melainkan kamu ada cobaan untuk membahayakan diri kamu atau orang lain, saya akan refer teruslah sama SWW saya. Dan yang ketiga adalah peranan saya sebagai konselor berarti saya akan mendengar, membimbing dan membantu kamu lah dalam mencapai matlamat kamu dan peranan kamu sebagai klien. Kamu bersikap terbuka dan jujur untuk cerita apa saja yang kamu alami macam tadi gitu. So far itu sih untuk hari ini. Thank you.